Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Akhirnya Bang Egy Sujana sahabat memutuskan kembali ke tanah air untuk melaporkan si Tompel Khozinuddin karena memang dianggap sudah sangat keterlaluan. Ada beberapa pernyataan Khozinuddin yang memang sangat tegas menyudutkan Bang Egy Sujana dengan Bang Damai Hari Lubis ya. Dikiranya mereka kong kali kong dengan Pak Jokowi dan hal itu tidak diterima oleh Bang Egy Sujana sahabat. Oleh karena itu kedua orang ini melaporkan ke Polda Metro Jaya. Hal ini disampaikan langsung oleh pengacara Bang Egy Sujana. Nah, untuk lebih jelasnya sahabat, ini coba kita cek videonya secara bersama-sama. Mungkin saya melihat video yang dilakukan Khozinuddin yang luar biasa. Ini benar-benar terhina ya. Klien saya mendesak, menyuruh buat LP pada tanggal 23. Karena kami melihat video itu tanggal 23. Kemudian tahu-tahu Bang Egy bilang jangan sendiri. Situ kan nama DHL dibilang juga. Makanya kita hubungi DHL. DHL baru tadi dapat dihubungin. Nah, kita tidak peduli libur atau segala macam. Begitu saya jumpa DHL di SPKT, ya kita buat LP lah. Ya, sampai jam 4 tadi. DHL mungkin siapnya maghrib tadi ya. Kenapa kami baru siap hari ini, jam segini? Karena nunggu Bang Egy dari Bandung. Besok Bang Egy udah pergi lagi ke Malaysia untuk proses obat di Malaysia untuk cek ulang ya. Banyak hal yang dilakukan. Tentu Bang Egy pulang dulu, baru balik lagi besok sore. Saya justru melihat memang intensi penyidik itu mengarahkan ke situ. Harusnya kan tidak demikian. Sehingga saya membaca corak penegakan hukumnya itu mengikuti arahan Solo begitu. Kenapa demikian? Solo minta itu? Iya, kenapa demikian? Saya tafsirkan itu adalah begini. Janji penyidik itu kan setelah gelar perkara khusus itu kan akan memanggil saksi fakta yang meringankan dan ahli dari para tersangka yang sudah diajukan. Justru itu yang kami tunggu-tunggu. Tapi itu tidak pernah dilakukan. Dan sudah lama tidak ada update. Tapi tiba-tiba ketika ada pergerakan di Solo dengan datangnya ES dan DHL, dan memang mereka keduanya menginginkan restoratif justice, barulah kemudian ada tindakan pelimpahan berkas ini dari penyidik kepada jaksa yang di dalam pelimpahan itu ada dua hal. Pertama, mengakomodir adanya restoratif justice, yang kedua mengancam dalam tanda petik. Itu gertakan itu maksudnya? Ya, gertakan yang dalam tanda petik mengancam orang-orang yang nggak mau restoratif justice, ya ini akan ke persidangan. Kekeliruan daripada ancaman itu dari sisi prosedur adalah pertama, penyidik Polda itu melangkahi statement mereka sendiri yang sudah menjanjikan akan memanggil ahli. Berarti Pak Khozi, menurut Anda ini sengaja ditunda-tunda kemarin menunggu KUHP baru berlaku? Bukan menunggu KUHP baru, menunggu atensi Solo. Solo maunya gimana? Oh, ternyata setelah ada pertemuan Solo katakan, ayo lanjutkan. Nah, tapi bentar, ini kan nampaknya jadi menuding bahwa polisi ini bekerja tidak sesuai dengan prosedur. Tadi parameternya jelas. Kalau dia sesuai prosedur, harusnya komitmen yang pertama adalah pemanggilan saksi dan ahli yang meringankan sesuai dengan hasil gelar perkara khusus. Oh, itu belum ya? Belum sampai hari ini begitu loh. Kok tiba-tiba setelah ada peristiwa Solo langsung dilimpahkan, seolah-olah biarinlah limpahan dulu. Toh nantinya juga akan ada petunjuk dari jaksa, apalagi berlakunya KUHP dan KUHP yang baru. Tidak mungkin juga kita tahan di penyidikan akan lengkap, akan selalu ada petunjuk jaksa, apalagi menggunakan pasal yang pasti akan berubah. Jadi saya melihat memang ada corak ya Solo yang mengagitasi proses penegakan hukum sehingga tidak lagi mengikuti apa yang sebelumnya sudah dikomitmenkan oleh penyidik Polda. Kalau menurut Anda, dugaan Anda nih? Nah, yang pertama, disimpangi tahapannya. Yang tadinya akan memanggil ahli yang meringankan, saksi yang meringankan. Yang kedua, kenapa itu segera di follow up setelah ada kunjungan ES dan DHL ke Solo yang mereka minta restoratif, seolah-olah itu sudah dipenuhi dengan adanya permaafan, lu proses secara hukum. Kenapa? Karena Jokowi menyatakan secara permaafan sudah diberikan, tetapi perkara proses hukum. Dan proses hukum untuk bisa lepas nggak cukup dengan maaf Jokowi, dia harus mengajukan restoratif justice. Dan restoratif justice itu nanti akan dijadikan sarana untuk memecah belah kubu yang mau minta maaf yang sudah tunduk oleh geng Solo nanti bisa dilepaskan. Nah, kubu
kubu yang ngeyel, yang nggak mau minta maaf padahal belum jelas kesalahannya apa, belum jelas juga ijazah itu apakah hasil apa palsu, belum ada putusan hukum terkait itu, nah dibawa ke persidangan. Jadi saya pikir begini ya, strategi pecah belah kubu Jokowi yang dirasakan hari ini oleh kami itu biasa saja bagi kami. Karena begini, sederhana saja, kalau seluruh rakyat saja sudah bisa dipecah belah selama 10 tahun, ada cebong kampret, itu kan di periode Jokowi perpecahan itu. Nah, sekarang apalagi di kubu kami. Tapi sekali lagi kami tegaskan, datangnya Egy Sujana dan saudara Damai Hari Lubis tidak berpengaruh sedikit pun terhadap komitmen perjuangan Roy Suryo dan kawan-kawan. Justru semakin menegaskan mana hitam, mana putih, mana pejuang, mana pecundang. Harus diakui sahabat ya, bahwa strategi Bang Egy Sujana memang luar biasa membuat Khosinuddin maupun Roy Suryo CS offside. Dan kalau betul proses ini bisa berjalan cepat, maka Khosinuddin akan menjadi pesakitan, karena disinilah akan teruji seperti apa kehebatannya si Khosinuddin ini. Karena kalau selama ini kita dengar pernyataan-pernyataannya yang begitu cadas, yang begitu berani, seolah dia ini adalah orang yang paling hebat sebagai praktisi hukum atau pengacara sahabat. Oleh sebab itu ini ujian berat ya, termasuk bagi kubu Roy Panci, karena saya dengar Panci juga dilaporkan sahabat ya. Semakin mempertegas bahwa apa yang dilakukan oleh para kucuk pemburu ijazah ini betul-betul berada dalam posisi yang terdegradasi ya. Tidak saja berhadapan dengan Pak Jokowi, tapi hari ini berhadapan dengan mantan kawan, dan itu jauh lebih menyakitkan dan menyiksa sahabat. Saya kira demikian sahabat ya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya, dan kita berharap proses di Polda Metro Jaya bisa berjalan dengan cepat seiring waktu, sehingga bisa nanti ketemu di persidangan jadwal-jadwalnya dengan Roy CS, para teroris, dengan Khosinuddin ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.